Di depan saya sekarang ada motor NMAX Old ini nih, yang katanya penyakitnya ngebul. Oke, jadi ini kebetulan sudah dipretelin biar lebih mudah saya ngejelasinnya. Dan info ini sekali lagi buat para pemilik motor yang belum pernah ngelihat dalaman motor ya. Jadi pertanyaannya, kenapa sih motor NMAX ngebul? Dari mana penyebabnya? Nah, yang pertama kita langsung aja. Yang pertama, NMAX ngebul itu dari ini nih, pistonnya yang udah aus seperti ini ya. Ini dari pistonnya udah aus, terutama ring sehernya, ring piston ini nih. Ini kelihatan tuh kalau ringnya udah lemah. Coba bentar, kalau ringnya udah lemah, udah kurang kenceng gitu ya. Nah, ring itu ada di sini nih, jadi ring itu nonjol ya, tuh dia gini ya. Nah, dia kayak gini. Kalau dimasukin ini, nah kelihatan tuh dari sini. Ini oli ruang bakar udah nyebrang ke sini nih ya. Ini hitam. Ya. Apalagi kalau motornya ganti olinya selalu telat, di sini kelihatan baret nih. Nah, aus bagian inilah yang menyebabkan bunyi. Udah bunyi tek 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 agak kasar ya. Biasanya di sini. Ini beradu dengan silinder, dengan blok. Nah, coba. Ini nih, ya. Jadi penyebab ngebul pertama itu oli masuk ke ruang bakar dari sini nih. Oli itu dari belakang. Coba posisi di motor gimana? Belakang. Nah, jadi posisinya tuh gini. Masukin ke sana ya. Nah, ini ke blok mesin ke sana tuh. Ini belakangnya, ini depannya. Jadi bisa dari pistonnya. Piston di mana posisinya? Coba. Masukin dari belakang. Nah, ini kan ke stang piston ya. Nah, dimasukin, coba masukin. Jadi ausnya piston, ring piston sama blok ya. Nah, kalau dimasukin seperti ini, jadi masuk tuh seperti ini nih ya. Nah, dia akan nonjol ke sini. Jadi ini bisa jadi dari, coba buka lagi dah. Bisa jadi dari ring seher, bisa dari pistonnya ya. Lalu juga dari baretnya ini, karena piston itu bolak-balik masuk ke sini ya. Tuh ini kalau kelihatan mah, ini dia ada kayak baret ya. Baret tuh ya. Ininya udah aus. Kadang kalaupun tidak baret, berarti ini udah aus ya. Jadi piston dengan blok itu harus bener-bener kayak seperti mau rapat gitu, tapi nggak seret gitu loh. Nah, jadi dari sini pertama ada lagi yang ngebul katanya pada saat motor baru. Ini di luar yang motor baru ya. Kalau motor baru itu ngebul karena memang di knalpotnya masih ada anti karat. Itu ya, hal yang lumrah ya. Lalu juga ada yang ngebul pada saat dingin, hujan ya. Hujan. Itu kalau hujan atau di musim dingin atau di daerah pegunungan, knalpotnya ada ngebul tipis sedikit. Itu mah bahasanya teh, bahasa kerennya teh ada kondensasi apa gitu ya. Jadi bukan karena ring seher atau bloknya ya. Kalau blok mah biasanya ini ngebul mulai dari dinyalain sampai ngebut. Ini ngebulnya ada tipis atau tebal ya, tergantung keparahan ininya, parah atau tidaknya. Jadi bukan yang sekali-kali kalau pagi aja, bukan. Nah, kalau ini ngebulnya sekali lagi mulai dari start sampai dipakai itu ngebul. Ada yang tipis, ada yang tebal ngebulnya. Tergantung ininya ya. Nah, tergantung ring sehernya. Sama kalau biasanya dibarengi dengan bunyi motor agak kasar ya, agak kasar, nggak enak aja pokoknya bunyinya. Jadi kalau ini kasusnya seperti itu. Lalu kalau misalkan motor pagi-pagi nih atau pas dingin, pas dingin dinyalain di luar tadi kondensasi ya, yang di pegunungan atau di cuaca dingin. Kalau baru dinyalain ngebul sebentar lalu hilang. Biasanya bukan dari sini. Kalau ini ngebul terus, bedanya dengan seal clamp. Nah, ini seal clamp nih, coba. Seal clamp, ini seal clamp tuh adanya di sini. Nah, ada 4 ya, kalau NMAX ada 4. Tuh, coba klep colokin. Jadi seal clamp itu ialah, nah biar ada gambaran ya. Ini klep itu yang 4 biji. Dia batangnya nonjok ke sini, yang suka di setel klep ya. Nah, di sini tuh ada seal, coba biar kelihatan. Nah, gini. Seal. Nah, ini seal. Seal klep ada 4 ya. Biasanya kalau dinyalakan terus ngebul sebentar, ini biasanya seal clamp-nya kena. Seal clamp tuh ada 4 nih. Coba keluarin biar cara kerjanya seperti apa.
klepnya sama sealnya keluarin. Ambil sampel satu. Jadi kalau pas dicolokin tuh seperti ini kurang lebih ya. Tadi coba posisinya. Nah, kayak gini nih ya. Jadi antara batang, coba bentar sini enggak biar kelihatan enggak? Terang, yang terang. Jadi antara batang dengan ini karet nih, ada kalengnya, ada karetnya. Jadi dia udah aus juga, udah aus atau udah keras. Sehingga si oli itu masuk ke sela-sela ini ya. Sehingga ngebul tipis. Kalau dibiarin bisa-bisa oli cepat berkurang. Nah, sama ininya juga bisa macet ya. Macet. Nah, ke mesin bisa piston nubruk klep. Ya. Lalu itu kira-kira akibatnya. Begitupun dengan piston ya, piston dengan blok. Ya. Kalau piston dengan blok dibiarin, itu bisa mengakibatkan oli nanti ini nih, yang ini nih Kering. Coba yang ini. Nah, piston dari mana piston? Piston kalau dibiarin ini ngebul, ini lebih cepat berkurangnya oli. Bisa jadi ininya macet ya. Kalau udah macet ini dengan ini, ya, itu bisa macet di tengah jalan. Wah, itu bahaya ya. Lalu sekarang itu penyebabnya ya. Salah satu penyebab tadi ring piston sama piston. Lalu dari seal klep. Bedanya piston sama seal klep, ngebulnya kalau seal klep itu ngebulnya pada saat pertama kali dinyalakan, ngebul tipis dan tiba-tiba nanti hilang. Nah, kalau ngebulnya ngebul terus, mulai dari nyalain sampai dipakai, apalagi dipakai ngebut, itu artinya ring piston sama boringnya udah kena sama bloknya. Lalu ada lagi sekarang di bagian ini, coba simpen pistonnya enggak? Packing enggak? Packing depan. Nah ini nih. Atau bisa juga packingnya sudah bocor. Nah packing di mana posisinya enggak? Sini Pak. Packing tuh di situ ya. Nah, packing tuh di sini ya. Packing tuh di sini. Jadi bisa jadi gara-gara packingnya bocor, lalu air masuk ke ruang bakar. Itu juga sama menyebabkan ngebul ya. Ngebul juga. Apalagi dibarengi dengan di knalpot itu ada kayak air ya. Air. Di knalpot kayak ada air keluar gitu, kayak nyiprat air di ujung knalpot biasanya. Nah ini artinya bisa jadi kebocorannya bisa dari packing sini, atau bisa juga dari ini ya, dari headnya melenting. Nah ini kan headnya seperti ini. Nah kalau dipasang seperti ini tuh. Nah di sela-sela ini ya. Nah sekarang coba kita hitung estimasi ring piston deh, harganya kira-kira berapa biayanya? Ring piston berapa harganya? Ring piston yang mana? Coba buka satu yang atas biar kelihatan. Nah ini nih, ring piston itu harganya berapa? Untuk saat ini? Untuk saat ini harga ring pistonnya 85.000. Ring piston aja 85.000. Oke udah, ini seset ya, ada 1, 2, 3 ya. Pistonnya berapa piston? Untuk harga piston per saat ini 151. 151. Lalu sirklip? Sirklipnya 19.000. 19.000. Dua ya? Iya. As piston yang mana, Ra? As piston ininya juga biasanya seset diganti. As piston berapa? 22.500. 22.500. Nah, ini juga suka aus ya. Tuh. Tuh, ada baret ya. Sedikit aja itu suaranya bunyinya udah rudet aja lah pokoknya ya. Ini udah tadi ya, harganya udah. Lalu blok. Coba ada blok. Ini blok diasil yang tidak bisa di quarter ya. Nanti saya akan jelaskan kenapa ini antara yang di quarter dan tidak di quarter. Ini berapa harganya? Untuk blok 310.000. 310.000 yang kode 2 DP. 2 DP ya. Kalau yang NMAX baru sama juga harganya? Kurang lebihnya? Kurang lebih sama. Kurang lebih sama ya. Cuman beda dudukan ininya aja ya. Ini kalau yang NMAX baru ininya mundur, jadi bisa tukeran ya. Bisa pakai NMAX baru pakai yang lama atau yang lama pakai yang baru. Boardingnya bisa ya. Itu sama aja. Lalu ini blok udah ya. Packing berapa packing? Packing ini? Packingnya 30.000. 30.000. Kalau yang belakang? Gasket yang 13.500. 13.500. Lalu apa lagi? Seal klep. Nah, seal klep ini berapa satunya? Satunya 26.000. 26.000 kali 4 ya? Kali 4 104.000. 104.000. Apalagi ya? Udah ya. Jadi kalau ngebul itu kurang lebih tadi yang diganti ya. Kalau ngebul bunyinya kasar yang disebabkan oleh piston sama blok. Tadi totalnya berapa?
piston, ring piston, seset, sama blok, sama packing, depan belakang, sama seal clap. Jadi totalnya 735. Itu belum termasuk ongkos jasa pemasangan. Kalau ongkos jasa pemasangan saya nggak akan sebutin di sini karena setiap bengkel beda-beda. Silahkan tanyakan ke bengkel langganan atau bengkel terdekatnya. Nah, lalu tambah oli ya. Oli berapa sekarang? Ya malu. Sekarang 74. 74.000. Nah, kurang lebih segituan ya biayanya. Kalau motor kalian ngebul, penyebabnya seperti yang saya tadi bilang, dan biayanya kurang lebih part yang diganti itu seperti yang saya tadi bilang. Oke? Nah, mudah-mudahan kalian mengerti apa yang saya bikin tadi. Jangan lupa subscribe untuk informasi selanjutnya. Bye bye.